Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah salah seorang khalifah pada masa Daulah Bani Umayyah. Ketika beliau dipilih menjadi seorang khalifah, ucapan pertama yang keluar dari mulutnya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ungkapan ini sangat bermakna karena beliau sama sekali tidak mengharapkan jabatan tersebut. Beliau menyadari betul bahwa konsekuensinya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, seluruh rakyat bisa menikmati kekayaan. Padahal beliau berkuasa hanya sekitar 3 tahun, yaitu dari tahun 717 Masehi sampai 720 Masehi. Masa yang cukup singkat, namun beliau berhasil menunjukkan bahwa konsep syariat Islam, khususnya dalam bidang ekonomi, mampu mewujudkan kehidupan yang penuh kesejahteraan. Di masa kepemimpinannya, rakyat hidup berkecukupan. Islam sebagai konsep kehidupan tidak hanya mengatur soal ibadah, tetapi juga mengatur harta kekayaan, baik harta pribadi maupun harta negara, melalui sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi lain karena merujuk langsung pada Al-Quran. Dalam sistem ini, Islam telah memiliki konsep dalam mengatur, mengelola, serta mengalokasikan harta kekayaan. Pada pembahasan ini, difokuskan pada bagaimana sistem ekonomi Islam mengalokasikan harta dalam sebuah daulah Islam kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali. Tujuannya agar distribusi harta berjalan secara maksimal, sehingga harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu, tetapi menyebar ke seluruh rakyat, baik fakir, miskin, maupun masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan konsep ini, tidak terjadi kesenjangan mencolok antara si kaya dan si miskin. Poin utama sistem ekonomi Islam bukan terletak pada pertumbuhan semata, tetapi pada pendistribusian harta kekayaan. Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan agar sampai ke seluruh lapisan masyarakat dan menetapkan aturan yang ketat agar harta tidak dimonopoli oleh kalangan tertentu. Di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, beliau berfokus pada 2 hal utama. Yang pertama, memastikan distribusi harta sampai ke seluruh rakyat. Yang kedua, bersikap tegas terhadap pihak yang menumpuk kekayaan secara tidak benar. Beliau melarang pejabat negara berbisnis agar tidak melalaikan tugas utama. Beliau juga mencegah kezaliman dan kemaksiatan seperti minuman keras, korupsi, praktik riba, dan pemborosan harta. Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan pengembangan Islam, zakat, agar rakyat yang tidak mampu tetap terpenuhi kebutuhannya. Zakat disalurkan kepada orang sakit, penyandang disabilitas, kaum duafa, orang yang sedang dihukum, dan orang yang terlilit utang. Untuk memenuhi kebutuhan kas negara, beliau menerapkan penghematan, seperti tidak memberikan gaji tinggi kepada pejabat. Kebijakan ini menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan elit Bani Umayyah, namun beliau tetap tegas mengawasi penjabat agar tidak melakukan korupsi. Beliau mewajibkan pejabat mendengarkan keluhan rakyat. Bahkan, orang yang melaporkan pelanggaran pejabat mendapat apresiasi. Sebagai pemimpin, beliau itu memudahkan rakyat untuk mencari pekerjaan. Beliau juga gemar menasihati rakyat, membagikan harta negara kepada orang miskin, memberikan tunjangan bagi guru, dan juga melunasi utang rakyat dari Baitul Mal. Selain itu, beliau juga mengurangi bahkan menghapus pajak, menghapus pungutan liar, menerbitkan takaran dan timbangan, menghapus kerja paksa dan cukai. Selain itu, beliau juga mengurangi bahkan menghapus pajak, menghapus pungutan liar, menertibkan takaran dan timbangan, dan juga menghapus kerja paksa dan cukai. Kebijakan ini berhasil
meningkatkan taraf hidup masyarakat hingga hampir tidak ada yang mau menerima zakat. Kemiskinan berhasil dientaskan dan kesejahteraan merata di seluruh wilayah kekuasaan Islam saat itu. Namun, sistem ekonomi Islam tidak bisa diterapkan secara parsial. Ia harus terintegrasi dengan sistem hukum Islam lainnya, meliputi politik, sosial, budaya pendidikan, keamanan, dan kesehatan. Semuanya berlandaskan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu." Dan ada juga firman Allah yang artinya, "Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan." Mungkin itulah sistem ekonomi pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.